Gak kerasa tahun ini menjadi tahun pertama aku untuk nentuin pilihan dalam pemilu. Jujur saja, sebagai pemula, rasanya bingung untuk nentuin pilihan. Sungguh berhati mulia. Paslon nomor 1 Aprisa Bagus Saputra memberikan bantuan kepada masyarakat Bandar Lampung berupa. Nah, nggak salah kan pilih paslon nomor 1, udah terbukti dermawannya. Enggak, apaan? Paslon nomor 1 itu pencitraan. Masa diliput media kayak gini? Udah pilih paslon nomor 1 aja, udah terbukti kalau di media-media itu dia cocok jadi pemimpin kita selanjutnya. Jangan mudah percaya sama media, belum tentu ada benernya. Aduh, jadi makin bingung. Udah, gue ngomong aja dah. Mereka bertiga adalah salah satu contoh dari beberapa pemilih pemula yang terkena pengaruh dari pemberitaan yang ada di media. Di mana berita-berita ini mengandung unsur baik judul maupun isi yang manipulatif dan terjadi secara terus-menerus sehingga mempengaruhi perilaku, pola pikir, serta persepsi para pemilih pemula. Hal ini terbukti dari perilaku Lula yang sangat terpengaruh oleh media massa, Lisa yang tidak langsung percaya dengan media massa, dan Rosa yang memilih untuk golput akibat pemberitaan di media ini membuatnya bingung untuk menentukan pilihan. Nah, udah tahu kan seberapa besar pengaruh media massa dalam mengubah perilaku individu para pemilih pemula? Oleh karena itu, kita sebagai pemilih pemula harus lebih bijak ya dalam menyikapi pemberitaan yang ada di media massa. Yuk, kita lebih kritis dalam menyikapi informasi yang ada di media massa. Izin memperkenalkan diri semuanya, nama saya Dinda Isyan Indiani, umur saya sekarang 16 tahun dan asal saya di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau. Terima kasih. Nama saya Nisa, umur 18 tahun, asal Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Lydia Anjani, umur saya 17 tahun dan asal saya dari Bandar Lampung. Belum 17 tahun ya. Iya, masih 16 ya. Iya, saya pernah. Saya pribadi belum pernah memilih dalam pemilu karena pada tahun ini umur saya baru masuk 17 tahun. Kalau ditanya tentang ini, Aisyah akan jawab dengan sangat pasti itu adalah sosial media sih, Kak. Karena sosial media itu luas ya, platform sosial media itu banyak. Dari misalnya nyebar satu itu bisa di-share terus sampai ribuan jutaan, bahkan sampai seluruh dunia itu bisa tahu. Jadi pasti sosial media sih yang paling berpengaruh gitu. Apalagi untuk generasi sekarang ya, angkatan Aisyah gitu, pasti sosial media. Karena untuk generasi Z juga itu lebih dekat dengan sosial media ya. Betul sekali. Media konvensional. Baik. Menurut saya yang paling berpengaruh itu adalah media sosial, karena memang dapat dikatakan saya aktif dalam media sosial. Jadi lebih banyak mendapat berita-berita politik itu dari media sosial. Dan juga mungkin selain media sosial, media yang berpengaruh lainnya ialah televisi. Menurut saya media yang paling berpengaruh itu antara lain seperti media sosial, siaran TV, siaran radio, koran, atau berita yang lainnya. Yang ketiga ya mungkin Aisyah akan jawab dari perspektif seseorang yang belum punya hak suara gitu ya, Kak. Ya, gitu. Yang belum pernah memilih ya. Betul. Jadi kayak sebenarnya ada banyak tipe orang ya kan. Ada yang mungkin ngerasa ketika melihat berita-berita seputar paslon dalam pemilu itu kayak oh ya udahlah, pun aku belum saatnya memilih gitu, jadi nggak usah terlalu ngikutin gitu. Tapi ada juga yang memang mengkritisi gitu, apakah berita yang keluar terkait paslon itu benar adanya gitu ya, baik itu beritanya positif gitu kan, apakah itu benar terjadi atau memang ada sedikit ada skenario di dalamnya atau ada yang dilebih-lebihkan gitu, atau yang negatifnya gitu kan, ada yang memang tujuan dari berita itu diangkat adalah untuk menjatuhkan dan lain-lain gitu.
gitu. Kalau Aisyah bisa bilang Aisyah termasuk yang mencari kebenaran dari berita itu gitu. Karena waktu pemilu beberapa tahun yang lalu gitu kan, Aisyah sempat ngikutin dan sempat ngikutin juga kayak berita tentang paslon ini, update tentang berita paslon ini, dan memang beberapa kali juga Aisyah temukan gitu ya, ada berita yang terkesannya berlebihan gitu. Ada baik itu dari sisi positif ataupun negatifnya gitu. Kalau misalnya umpamanya gitu, si paslon melakukan kegiatan positif gitu, itu dilebih-lebihkan gitu kan supaya menaikkan citra gitu kan. Padahal mungkin aslinya tidak sampai segitunya gitu. Ada juga yang negatif yang benar-benar dipojokkan gitu ya, dijatuhkan betul-betul gitu. Nah, kalau dari situ sih saya ngelihat dari sudut si penulis beritanya gitu ya. Itu kenapa saya bilang media di Indonesia khususnya tuh kayak susah buat netral. Ada beberapa media yang memang dia mencoba untuk membangun citra positif terhadap salah satu paslon gitu kan. Ada media yang sengaja menjatuhkan salah satu paslon gitu. Jadi kayak susah buat mencari kacamata atau sudut pandang yang netral dari media-media, terutama berita-berita yang keluar terkait paslon gitu kan. Apalagi itu kan memang tujuannya untuk persuasif ya kan Kak. Maksudnya biar orang terpengaruh gitu sama berita itu. Gitu sih. Jadi kalau Aisyah menyikapinya ya, Aisyah lumayan suka, karena Aisyah juga jujur Aisyah suka politik, jadi lumayan ngikuti berita-berita seperti itu. Jadi ketika memang melihat misalnya si paslon ini emang bener ya gitu kan. Itu kan zaman sekarang buat mencari kebenaran itu bisa dapat dengan mudah dari internet. Track record orang itu bisa terekam dengan sangat jelas gitu kan dari internet gitu sih. Iya. Saya biasa saja dalam menyikapi pemberitaan yang ada di media, karena saya hanya mengamati saja. Hanya dengan baik, karena lewat media-media tersebut, berita-berita tentang pemilu itu lebih diberitahukan, lebih disiarkan melalui media-media tersebut. Menurut saya, seluruh bentuk pemberitaan itu dapat berpengaruh terhadap pilihan saya. Menggoyahkan, maksudnya misalnya jadi tertarik gitu ya memilih paslon ini gitu ya. Berita seperti apa? Iya, betul. Mungkin nggak tahu kenapa Aisyah kalau apalagi yang namanya paslon itu kan calon pemimpin kita ya Kak ya. Kita harus tahu bibit bebet bobotnya dia, asal dia dari mana, track recordnya itu harus jelas gitu. Jadi mungkin menurut Aisyah ketika melihat paslon itu berita-berita yang mungkin mempengaruhi Aisyah itu adalah ketika track recordnya itu sesuai dengan apa yang dia jalani sekarang gitu. Jadi istilah pencitraan itu kurang gitu, walaupun ya Aisyah rasa setiap dari kita pasti pernah ya melakukan pencitraan, tapi kalau misalnya terlalu jauh gitu ya, terlalu dari track record yang pernah ada, tapi dengan ketika dia menjadi paslon tapi tiba-tiba recordnya jadi bagus gitu, padahal track record sebelumnya tidak sebagus itu gitu. Nah, jadi menurut Aisyah yang paling penting itu adalah ketika dia punya track record yang bagus dan sesuai gitu dengan apa yang diberitakan oleh media-media sekarang. Luar biasa ya. Bisa cukup mengkritisi juga terkait pencitraan yang sedang paslon ini gitu ya. Itu normal banget gak sih kalau di dunia? Ya, kayak gitu. Ya. Tapi kadang ada juga kan orang yang nggak punya prinsip itu. Jadi kayak dia langsung kemakan, media ini langsung kemakan gitu kan. Ada orang yang nggak mau mencari tahu lebih detail gitu. Itu yang Aisyah bilang sih Kak, maksudnya gini, misalnya teman-teman seangkatan Aisyah gitu ya, orang-orang yang mungkin belum di usia legal untuk memilih, untuk ikut dalam pemilu gitu kan, yang tadi katanya ketika melihat berita itu bodo amat gitu kan. Nah, ketika misalnya si paslon, salah satu paslon itu melakukan suatu katakanlah masalah gitu ya, ada suatu masalah atau ada suatu kasus, kemudian di-up di berita gitu. Nah, anak-anak yang tadi tidak mau mencari tahu lebih dalam ya, tidak mau mengkritis lebih dalam, tapi dia makan berita itu mentah-mentah ya, gara-gara tadi dimakannya mentah-mentah. Kemudian ketika berita tentang salah satu paslon ini viral gitu ya, terkuak di media, menjadi berita utama gitu ya,
Nah, anak-anak ini yang mungkin ya mereka yang seumuran Aisyah gitu, merasa bahwa mereka punya hak untuk berpendapat, ya kan? Mereka punya hak untuk beropini, mereka pengen ikut-ikutan untuk beropini, padahal sebenarnya yang mereka opini yang mereka berikan itu adalah opini orang lain gitu, opini dari berita yang dia baca, which is yang menulis berita itu gitu kan, berarti itu adalah opini dari kacamata si penulis berita yang kita nggak tahu sumbernya benar, sumbernya berdasarkan keinginan pribadi gitu ya, kita nggak tahu gitu. Makanya itu penting banget sih, walaupun misalnya kita belum punya hak, belum nyampe ya di usia ideal untuk memilih, tapi suatu saat kita pasti akan sampai di usia itu dan kita harus aware dari sekarang. Betul. Ya, itu dia Aisyah, berkaitan dengan tugas aku tadi yang Aisyah bilang, banyak untuk pemilih pemula itu yang makan media. Mereka tidak kritis gitu terhadap media, banyak yang bingung gitu, tapi ternyata luar biasa Aisyah ini aware dengan pemilu dan dari sekarang sudah mulai mempersiapkan diri gitu kan untuk memilih yang terbaik ya ke depannya. Karena udah bulan depan udah tahun baru ya Kak ya. Ya. Udah 17 tahun nih. Udah legal ya tahun depannya. Iya gitu. Oke. Menurut saya, berita yang mempengaruhi saya saat pemilihan paslon yaitu visi dan misi paslon tersebut, seperti kinerja, pembangunan dan perubahan apa yang akan dilakukan oleh paslon tersebut.
Saya berharap media dapat memberikan pemberitaan yang seimbang dan transparan pada tiap paslon pemilu. Menurut saya untuk kedepannya, pemberitahuan berita-berita mengenai pemilu dari media sosial, siaran TV, radio, atau koran yang lainnya itu lebih ditelaah lagi, lebih dicari lagi kebenarannya. Karena pada saat ini banyak sekali berita-berita hoax yang disebarkan melalui media-media tersebut. Dan menurut saya untuk beberapa media yang memberitahukan berita seputaran pemilu itu lebih dinetralkan, tidak memilih beberapa oknum antara paslon yang ini dengan paslon yang lainnya, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan, tidak akan menimbulkan pro and kontra antara paslon-paslon yang lainnya. Cukup sekian dari saya, hanya itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.